Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari yang paling bahagia buat kita karena kita pandai bersyukur atas harta kita dan kita pandai bersyukur atas ilmu kita. Baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita, di mana kita hendak membunuh hewan kurban, maka bunuhlah dengan cara yang ihsan. Di mana kita hendak menyembelih hewan kurban kita, maka hendaklah kita menyembelih dengan cara yang ihsan. Ihsan itu seperti apa? Ihsan itu berbuat baik, menyenangkan sembelihannya. Nah, berkaitan dengan ini, kita selalu sampaikan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dimana uswatun hasanah kita kepada beliau, dan kita setiap hari sholat 5 waktu selalu menyebut nama beliau. Maknanya apa? Kalau kita selawat atas Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Maknanya dalam amalan kita laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kita mengikuti daripada hasanah baginda Nabi SAW menyembelih dengan cara Nabi Muhammad SAW. Dan kita mengikuti daripada baginda Nabi Ibrahim menyembelih juga sama dengan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Ilmu sembelihan yang saya ciptakan 10 tahun yang lalu yang menjadi viral ini karena menyerupai daripada sembelihan para nabi, yaitu 1 detik 1 gesekan cukup. Bahkan pelatihan akhir-akhir ini yang saya berikan di Polda ataupun di Siliwangi, setengah detik saja cukup. Ini karena apa? Membuktikan bahwa sembelihan terbaik itu adalah ada di diri baginda Nabi Muhammad SAW. Apa tujuannya sembelihan 1 detik? Tujuannya satu. Riset penelitian Profesor William Dr. School di Hannover, Jerman, yang hingga beliau masuk Islam karena sembelihannya. Ada sembelihan yang di stunning pistol, ada sembelihan yang dibius dulu, ada sembelihan yang di palu godam dulu. Ternyata sembelihan terbaiknya yang daging ini layak dikonsumsi adalah sembelihan cara syariah Islam. Apa yang membedakan dari sembelihan yang lain? Ternyata tidak ada pembuluh darah yang pecah dalam daging, hingga akhirnya kita konsumsi daging sebagaimana layaknya konsumsi daging yang halal dan thayyib. Kalau selama ini ada sembelihan yang tidak ihsan, ini artinya kita masih memberi daging yang berkualitas, asam urat, darah tinggi, dan kolesterol. Artinya kita belum berhasanah kepada baginda Nabi. Ya, seperti itu. Karena apa? Kalau kita berhasanah kepada 2 baginda Nabi ini yang diciptakan dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Al-Had, baginda Rasul sebagai uswatun hasanah. Kedua, dalam surat Al-Mumtahanah, Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah sembelihan. Jadi kalau sembelihan selama ini konvensional, belum seperti nabinya, kayaknya sholawat kita ada yang keliru deh. Jadi ini saya berikan yang terbaik buat saudara-saudara saya di Bea Cukai. Karena apa? Supaya konsumsi daging yang betul-betul layak konsumsi untuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi yang lebih penting lagi apa? Girah sembelihan kita, ruh sembelihan kita, itu nampak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Tidak mampu kita menyembelih anak kita, dan tidak mungkin, ya, karena saat kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya itu ada 3 perkara yang penting. Pertama, Nabi Ismail alaihissalam meminta ayahandanya untuk ngetes golok sembelihannya supaya bisa 1 kali dan tidak menyakiti. Kedua adalah dites 3 kali, maka kita takbir 3 kali. Itu acara ngetes golok Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiganya ini adalah tidak boleh diikat semuanya kaki sapi. Ilmiahnya apa? Tidak boleh diikat semuanya. Ternyata ilmiahnya yang diijma' para ulama sekian ratus tahun yang lalu, itu ternyata kaki harus ada hentakan. Salah satu di antara 4 kakinya, salah satunya ada hentakan supaya apa? Semua aliran darah ini mengerucut kepada zat sembelihan. Jadi kalau kaki diikat semuanya ini tidak ihsan. Kalau dibantingnya juga konvensional itu tidak ihsan. Menyembelih lebih daripada 3 gesekan juga tidak ihsan. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini terilhami menjadi inspirasi saudara-saudaraku sekalian untuk menuju ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.